pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi di kediaman Saka Tatal. Apakah saat ini Saka Tatal sudah bersiap untuk menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk menjalani sidang lanjutan dari permohonan PK. Dan kita akan bergabung dengan Camar Henda di Cirebon, Jawa Barat. Camar, bagaimana saat ini kondisi di sana? Camar, apakah sudah siap untuk berangkat? Ya, baik, selamat pagi Zila dan juga pemirsa, kembali di Breaking News. Memang sampai dengan saat ini kami masih berada di rumah Saka Tatal. Sekitar 10 menit dari sekarang kita akan bersiap-siap bersama-sama menuju ke titik kumpul dari tim kuasa hukum Saka Tatal di sebuah penginapan di Cirebon. Namun untuk memantau dan juga melihat lebih dalam lagi sebetulnya bagaimana kesiapan Saka hari ini, kita akan berbincang terlebih dahulu bersama dengan kakaknya Saka, dengan Teh Selis. Teh Selis, selamat pagi. Pagi. Teh Selis, ini kan Teh Selis mendampingi dari hari pertama sampai sekarang ya, udah 3 hari di tahap ketiga ini. Sebetulnya menurut Teh Selis, apakah dari kesaksian-kesaksian yang kemarin disampaikan oleh ahli sudah cukup untuk bisa membuktikan bahwasanya Saka tidak bersalah? Menurut saya itu sudah sangat cukup ya sebenarnya, tapi kita masih menghadirkan pengacara luar biasa. Saya terima kasih sekali tuh. Dan saya yakin ini makin menambah yakin, makin terang menderang. Oke, baik. Kemarin salah satunya disebutkan bahwasannya Saka ini diperiksa tidak sesuai dengan SOP, karena Saka ini kan di bawah umur begitu ya, tidak melibatkan Komnas Perlindungan Anak, begitu segala macam. Apakah betul Saka juga diperlakukan sama, diintimidasi, kemudian dipukul seperti itu? Yang Saka ceritanya seperti apa pada saat itu? Ya, kalau dulu itu nggak sederbuka sekarang ya, tapi saya selalu mengetahui setelah ngikutin proses, dia mengatakan sejujurnya, ya itulah yang terjadi gitu loh. Terus juga untuk masalah proses sidang emang benar Saka dulu loh yang disidangkan, baru saksi yang yang meringankan dia. Jadi yang pertama kali Saka di sidang itu atau mengaku ke keluarga sebelum di tahun 2016 seperti apa? Sebenarnya, aku tidak melakukan apa yang dituduhkan. Aku bersama Sadikun. Dari pertama kita itu. Selalu itu ya? Selalu itu. Tapi kenapa pada saat sidang berbeda? Aku paham. Karena selalu diarahkan. Iya. Oke, baik. Tadi saya juga sempat ngobrol sama Bu Titin bahwasannya penyidik yang pada saat itu memproses Saka di Polresta sudah diberikan surat undangan begitu untuk bersaksi, namun tidak datang. Gimana tuh Teh? Jujur sangat kecewa karena ini kan pengen terang benderang. Kenapa sih harus apa yang ditutupi loh? Dikit sendiri ya Teh ya? Lah pihak keluarga pengen terbukalah. Mana kata terbukanya? Presiden aja udah turunkan surat terbuka. Apa-apaan gitu kan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Selis. Ya, kita akan coba berbincang bersama dengan kuasa hukum dari Saka Tatal dengan Bu Titin. Ibu, mohon izin. Ibu, ya, selamat pagi. Bu Titin, izin. Ibu sempat menyebutkan bahwasanya sudah memberikan surat ya kepada Polresta Cirebon, kemudian juga kepada pihak-pihak lain. Seperti apa, Ibu? Sebenarnya dari hari Senin kan saya sudah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi saksi. Karena awal TKP-nya itu di Polres Sumber yang menemukan kedua korban kecelakaan, dan yang melakukan olah TKP itu anggota Polres Sumber dan Polsek Talun. Polres Sumber, Polsek Talun. Iya kan, kalau Polsek Talun kan di bawah Polres Sumber gitu. Dari Senin saya sudah menyampaikan surat itu. Surat itu saya bawa sendiri untuk meyakinkan betul surat itu sampai. Ada tanggapan? Sampai tadi malam tidak ada tanggapan. Saya sih berharap pagi ini udah ada konfirmasi, karena gini, ketika saya tanyakan jawabannya belum turun ke Kapolres. Berarti lama banget gitu, dari hari Senin masa 4 hari surat ada di mana? Terhitung sudah 4 hari dari sekarang, Ibu belum mendapatkan konfirmasi kehadiran dari 4 atau 5 orang, Ibu? 5 orang, jadi 2 di Polres Sumber, 2 di Polsek Talun, 1 di Polres Kota Cirebon. Dan sebetulnya mereka, saya sih yakin mereka memiliki LP kecelakaan. Ada arsip LP-nya Ibu ya, meskipun sudah berganti-ganti kepemimpinan begitu? Ya, karena kalau menurut saya di 2000 sekarang kan segini, sistem yang saya tahu gitu, saya orang luar, tapi saya juga saya memegang perusahaan yang di luar kota. Itu kalau misalnya ada kecelakaan kita kan lapor polisi tuh. Nah dari situ itu online dengan Jasara Harja, itu di tahun sekarang gitu. Nah saya yakin di 2016 itu sistem itu sudah diterapkan.
sudah diterapkan, karena kalau tidak online dengan jasara harja itu pasti nggak akan cair itu loh. Jadi tapi apakah dulu di 2016 itu sistem online-nya seperti itu? Nah, yang paham formatnya seperti apa kan anggota kepolisian. Kita sih masyarakat awam. Kalau masyarakat awam kan ketika ada kecelakaan, terusnya meminta itu jasara harja di cover oleh jasara harja, kan harus ada LP. Nah, yang LP itu untuk tahun-tahun sekarang terkoneksi dengan jasara harja. Jadi memang sudah terintegrasi semua datanya, jadi Ibu yakin bahwa ada LP itu ya Bu ya? LP itu, karena gini, pada saat persidangan, anggota kepolisian Polsek Talun kan dikasih skep mengenai laka lantas. Jadi bukan laka lantas, ditemukannya kedua korban di flyover Talun. Saat itu anggota Polsek Talun yang empat-empatnya itu menyatakan. Itu kecelakaan atau seperti apa Bu pada awalnya? Awalnya kan kecelakaan. Kecelakaan ya Bu ya? Awalnya kecelakaan, tapi mereka menyatakan ketika di perkara pembunuhan dan pemerkosaan diperlihatkan sketsa jatuhnya kedua korban di flyover Talun, mereka menyatakan sketsa itu bukan kami yang buat. Pada saat itu TKP-nya hanya 1 atau 3 Bu? Saat itu sudah 3, di berkas pemerkosaan dan pembunuhan sudah ada 3. Jadi 3 tuh gini, mereka dikejar, kemudian lari ke flyover Talun, dipukulin di situ, kemudian dikembalikan lagi ke depan SMP 11, kemudian ada belakang showroom, dipukuli, ditusuk, diperkosa di situ, setelah tidak berdaya dibawa lagi diletakkan seolah-olah terjadi kecelakaan. Itu kan berkas pembunuhan dan pemerkosaan yang pada akhirnya menyeret 8 terpidana, kan gitu. Tetapi sketsa yang dilampirkan di berkas itu tidak diakui oleh anggota Polsek Talun yang melakukan oleh TKP laka lalu lintas. Pada berkas itu apakah juga disertakan bukti CCTV segala macam Bu? Oh, tidak ada bukti CCTV, tidak ada bukti DNA, tidak ada bukti yang menjelaskan kalau di belakang showroom itu pernah terjadi peristiwa eksekusi di situ, nggak ada. Jadi, kalau saksi mata Ibu? Saksi mata ya itu hanya Dede dan Aib yang melihat. Yang saat ini Dede salah satunya sudah mengakui bahwasanya dirinya berbohong begitu ya? Iya. Kemudian Liga Akbar juga kan di persidangan Saka sudah menyatakan dia tidak berada di situ, tidak terjadi kejar-kejaran di situ, dia tidak bersama Eki pada malam itu. Ini menjadi salah satu pembahasan Ibu di kemarin oleh Pak Susno Duwaji bahwasanya kasus ini bukti-buktinya lemah, tidak ada CCTV, tidak ada saksi mata yang melihat langsung begitu ya. Bahkan saat ini ada perubahan pencabutan BAP oleh Liga Akbar segala macam begitu Bu. Harapan Ibu untuk hari ini, kan masih ada 1 ahli lagi Bu. Seperti apa Bu? Ini ada Profesor Muzakir selaku ahli hukum pidana. Ya, selain berharap pada keterangan ahli yang mendudukan proses ini sebetulnya apa sih yang terjadi gitu, peristiwa ini apa yang terjadi, saya juga sebenarnya sangat berharap masih ada waktu 1 hari ini untuk kita menghadirkan saksi. Ibu Kapolres, karena Kapolres Sumber tuh perempuan ya. Saya yakin ingin mengungkapkan yang sebenarnya. Saya sudah berkirim surat dari hari Senin dan Ibu juga menerima surat itu. Karena saya tembuskan juga ke ini dan menyebutkan siapa. Kita masih punya waktu hari ini. Hari ini mohon untuk bisa menghadirkan saksi untuk memperjelas. Karena sebetulnya anggota dari Polres Sumber kan nggak ada kaitannya dengan peristiwa ini. Kalau mereka mempunyai LP laka lantas gitu, kenapa dipersulit gitu. Karena udah 4 hari, masa sih nggak ketemu gitu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya atas informasinya. Ya, itu dia tadi Zila dan juga pemirsa pembahasan mengenai surat yang sudah ditembuskan ke Polresta Cirebon dan juga pihak terkait berkaitan dengan dihadirkannya penyidik sebanyak 5 orang. Dan tentunya kita berharap bahwasanya masih ada 1 hari lagi apabila yang bersangkutan ini bisa hadir, tentunya bisa membuka kasus ini secara terang benderang apa yang terjadi pada saat itu. Dan yang sudah disampaikan oleh Bu Titin bahwasanya LP yang pada saat itu sudah dilakukan berkasnya ini masih ada. Tentunya kita lihat bahwa apakah betul peristiwa ini peristiwa pembunuhan atau murni kecelakaan. Zila. Camar, dan tentunya kita akan menantikan apakah saksi ini akan dihadirkan dalam sidang nanti. Kita akan kembali lagi ke Camar nanti. Selamat bertugas kembali.